Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, channel Asma Mariatul, yang selalu akan membahas materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih ada di tema 9, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Kita lanjut pembelajaran 4 sampai dengan 6. Simak baik-baik ya. Berdasarkan isinya, iklan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pengumuman, atau juga disebut sebagai iklan pemberitahuan. Merupakan iklan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang suatu informasi, baik perorangan maupun perusahaan. Contohnya adalah iklan duka cita dan iklan reuni alumni sekolah. Berikutnya iklan penawaran atau biasa disebut dengan iklan niaga. Iklan ini bertujuan menawarkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Merupakan iklan yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Berikutnya kita bahas materi pembelajaran IPS tentang ketampakan alam. Permukaan bumi tidak rata dan halus seperti permukaan bola. Permukaan bumi penuh dengan gelombang naik dan turun, besar dan kecil yang membentuk ketampakan alam. Ketampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang terbentuk melalui peristiwa alam. Ketampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi ketampakan wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Mari kita bahas satu persatu. Ketampakan alam daratan yang pertama adalah dataran tinggi. Merupakan wilayah dataran yang luas, relatif datar, dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Biasa dimanfaatkan sebagai perkebunan. Contoh dataran tinggi adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat, dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Berikutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, industri, dan pemukiman penduduk. Contoh dataran rendah adalah dataran rendah di Madiun, Jawa Timur, dan dataran rendah Palembang di Sumatera Selatan. Ketiga adalah pegunungan. Merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Biasa dimanfaatkan sebagai tempat istirahat dan berwisata alam. Contoh pegunungan adalah pegunungan Schwener di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Berikutnya adalah gunung, merupakan bagian yang menonjol di bumi, biasanya tingginya lebih dari 600 mdpl. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim, penyimpan air, dan tempat wisata. Contoh gunung berapi adalah Gunung Merapi, Gunung Krakatau, dan Gunung Sinabung. Berikutnya yang kedua adalah ketampakan alam wilayah perairan. Yang pertama adalah danau. Danau merupakan cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Danau biasa dimanfaatkan sebagai tempat memelihara ikan, olahraga, dan objek wisata. Contoh danau adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Poso di Sulawesi Tengah, dan Danau Sentani di Papua. Berikutnya adalah laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan, benua, atau pulau. Laut biasa dimanfaatkan sebagai objek wisata, olahraga, dan transportasi. Contoh laut adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Flores. Berikutnya yang ketiga adalah rawa. Rawa adalah tanah yang digenangi air dan biasanya banyak ditumbuhi oleh tumbuhan air. Rawa biasa dimanfaatkan sebagai objek wisata, olahraga, dan tempat memelihara ikan.
Contoh rawa ada rawa pening di Jawa Tengah, rawa Aupa Watumohai di Sulawesi Tenggara, dan rawa Teripa di Aceh. Kemudian yang keempat adalah teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Contoh teluk adalah Teluk Jakarta di DKI Jakarta, Teluk Labuan Bajo di Flores, dan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Berikutnya, hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Nah, berikut manfaat dari hidup rukun. Yang pertama, tentu hidup menjadi harmonis. Kemudian, mempererat tali persatuan dan kesatuan. Ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan aman. Dan keempat, menghindari perselisihan sehingga memiliki banyak teman. Nah, berikutnya Ibu Guru akan mengingatkan tentang benda campuran. Nah, kalian bisa lihat di atas ada 3 gambar, mulai dari emas putih, emas murni 24 karat, dan emas 22 karat. Anak-anak, emas murni yang memiliki kadar 24 karat itu termasuk contoh zat tunggal. Sedangkan emas putih termasuk zat campuran karena emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Yang ketiga adalah emas yang memiliki kadar 22 karat, juga termasuk zat campuran anak-anak. Karena emas 22 karat merupakan campuran antara emas dan tembaga. Nah, supaya kalian lebih ingat lagi, Bu Asna akan gambarkan menggunakan bagan. Ya, yang kemarin kita bahas adalah materi anak-anak. Sesuatu yang ada di sekitar kita itu disebut materi. Nah, materi dibedakan menjadi 2, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal masih dibedakan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran masih dibedakan menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Campuran homogen adalah campuran yang tercampur secara sempurna, dan campuran heterogen merupakan campuran yang tercampur secara tidak sempurna. Nah, Ibu Guru ingatkan ya dengan gambar ada air dan pasir, itu termasuk kecampuran heterogen karena zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Dan air dengan gula itu termasuk kecampuran homogen karena zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Anak-anak perlu Bu Asna ingatkan, campuran homogen itu juga sering disebut sebagai larutan. Kemudian tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik atau pentatonic scale adalah tangga nada yang punya 5 nada berbeda. Penggunaannya biasa untuk musik tradisional maupun musik modern. Pentatonik terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Musik dari tangga nada pelok punya karakteristik yang menenangkan dan kesan penghormatan. Tangga nada ini mempunyai 5 nada yang perbedaan jaraknya cukup besar, yaitu Do, Mi, Fa, Sol, dan Si, atau 1, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan tangga nada slendro mempunyai karakteristik musik yang menyenangkan dan lincah. Tangga nada ini mempunyai 5 nada yang perbedaan jaraknya cukup kecil, yaitu Do, Re, Mi, Sol, dan La, atau 1, 2, 3, 5, dan 6. Terakhir, alat musik melodis. Anak-anak, apa itu alat musik melodis? Nah, alat musik melodis adalah alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya atau alat musik bernada. Contoh alat musik melodis yang pertama adalah recorder. Recorder merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Recorder memiliki ciri suara yang lembut. Hasil tiupan recorder rata dan berbunyi tu bukan hu. Dan kemudian contoh alat musik melodis yang kedua adalah pianika. Pianika merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts pianika.
Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.